Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wasyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, para hujaj, para hajah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah, amin. Para sesepuh, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, kaum muslimin wal muslimat, solihin solihat, dakirin dakirat, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sahibul bait Bapak Dodo Wasda beserta keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, diberikan keberkahan dalam rizkinya, dimudahkan dalam segala urusannya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Para guru-guru kita yang hadir malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmunya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama walaupun kabarnya cuaca hujan cukup deras, betul? Tapi tidak menyurutkan langkah kita, tidak membuat kita patah semangat. Hujan bukan halangan, cuaca bukan rintangan. Demi li'ila'i kalimatillah, demi syiar Islam, demi syiar agama,
Maka turunnya hujan bukan untuk melemahkan semangat kita, tetapi turunnya hujan membakar semangat kita untuk senantiasa kita istiqomah dalam syiar Islam. Betul? Siap terus siarkan agama, siap terus siarkan Islam. Kalau siap, takbir. Kalau takbir tangannya diangkat. Takbir sambil makan kue Bugis bagaimana sih? Allahu Akbar. Kurang seru. Siap siarkan agama, siap siarkan Islam, siap berjuang untuk agama, siap berjuang untuk Islam. Kalau siap, takbir. Yang angkat tangan, saya doakan rizkinya tambah banyak. Yang angkat tangan, saya doakan rizkinya tambah berkah. Mau saya kasih doa supaya rizkinya tambah berkah? Mau saya kasih doa supaya rizkinya tambah banyak? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa dibaca 2 kali, Ibu, Bapak. Pada maghrib sekali, pada subuh 1 kali. Jadi sehari berapa kali? 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup 2 kali aja. Maghrib sekali, subuh 1 kali. Gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak. Yang penting berdoanya yakin, mantap, insya Allah mustajab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kadang-kadang ada orang doanya panjang, tapi dia enggak yakin dalam berdoa, ya doanya kurang mustajab. Betul? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu mah doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu, agnina bihalalika an haramika wa bita'atika am ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka. Ya, baca sama-sama. Ya, agak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu, agnina bihalalika an haramika wa bita'atika amasiyatika wa bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal. Takbir. Yang angkat tangan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, pulang dari sini makin sehat. Atau kalau malam hari ini ada yang sakit, dengan sebab angkat tangan, insya Allah pulang dari sini penyakitnya diangkat oleh Allah. Angkat tangannya semua yang sebelah kanan. Ibu, angkat tangannya sebelah kanan semua. Letakkan di pundak sebelah kiri. Baca sama-sama. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Serius amat, Ibu. Jadi Ibu Bapak, para jamaah sekalian, malam hari ini siap semangat, siap dakwah, siap berjuang, siap bela Islam, siap bela agama. Takbir. Maka kalau kita semangat, insya Allah kita semua sehat walafiat, panjang umur. Ya Rabbal, ya Rabbi bil Mustafa balik
waghfir lana ma madha ya Allah. Buka suaranya ya Rabb, balik waghfir. Sebab ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Yang pertama adalah tua. Apa? Tua. Manusia teh bapak, ibu, anak-anak muda tidak bisa menghindar dari tua. Manusia makin lama bukan makin muda, makin lama makin tua, bukan makin lama makin gagah, makin lama makin loyo. Betul? Ibu-ibu makin lama bukan makin cakep, makin lama makin sama bapak-bapak juga. Umur waktu masih muda mah seger, sehat. Umur 30 tahun ibu-ibu tatapan matanya setajam tatapan mata elang. Umur 80 tahun cucunya datang ke rumah, apa dia bilang? Sapa lu. Pandangannya sudah mulai berubah. Matanya tidak berubah, tapi pandangannya sudah berubah. Kenapa? Karena sudah tua. Umur 30 tahun tai lalat ada di pipi. Umur 80 tahun tai lalat pindah ke janggut. Ilok tai laler merosot. Tai lalatnya tidak pindah, tapi kulitnya yang sudah mulai bergeser. Kenapa? Karena sudah tua. Umur 20 tahun ibu-ibu perempuan pakai celana legging dilihat dari belakangnya mengesankan, menggemaskan. Tapi nenek-nenek umur 80 tahun pakai celana legging dilihatnya dari belakang kayak balon diairin para jamaah sekalian. Yang salah bukan celana leggingnya, tapi umurnya yang sudah tua. Apa maksud saya ibu bapak? Alhamdulillah kalau malam hari ini yang tua banyak, yang sepuh ada, yang muda pasti lebih banyak dari yang tua dan yang sepuh. Semua hadir di tempat ini. Hujan deras, hujan yang mengguyur, kita duduk di majelis ini. Mudah-mudahan ini adalah takdir yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal. Makanya minta kepada Allah, ibu, bo masih hidup. Makanya minta kepada Allah, bapak, pak. Makanya minta kepada Allah, mintalah kepada Allah takdir yang terbaik. Walaupun kadang-kadang takdir yang terbaik itu belum tentu kita suka. Minta sama Allah takdir yang terbaik. Tapi walaupun itu takdir yang terbaik, walaupun kita tidak suka, mudah-mudahan itu adalah takdir yang terbaik. Kepengennya sih punya bini yang cakep, punya laki yang ganteng, pinter, kaya. Pengennya mau begitu. Pengennya yang kaya, dapatnya yang miskin. Pengennya yang cakep, dapatnya yang jelek. Mungkin punya suami jelek adalah takdir yang terbaik. Untung laki gua jelek. Coba kalau laki saya ganteng, mungkin dia sudah main mata dengan wanita lain. Kadang-kadang jelek aja pada belagu. Betul-betul. Untung suami saya miskin. Coba kalau seandainya suami saya kaya, mungkin dia sudah kawin lagi. Betul. Makanya syukuri jemaah sekalian. Karena itu takdir yang terbaik. Jangan minta kaya, jangan minta miskin. Mintalah takdir yang terbaik kepada Allah Subhanahu. Karena orang terlalu kaya juga belum tentu tenang hidupnya ibu bapak. Punya duit terlalu banyak juga pusing. Terlalu sedikit juga pusing. Tapi enakan pusing kebanyakan duit apa pusing kagak punya duit? Masih mendingan pusing kebanyakan duit ibu bapak. Ini udah kagak gablek duit pala puyeng. Betul. Tapi hidup jangan terlalu banyak duit juga pusing, terlalu gak punya duit juga
Punya rumah terlalu bagus, orang takut masuk ke rumah kita, minder Bapak, malu masuknya karena rumahnya kita terlalu bagus. Rumah kita terlalu jelek, orang juga takut masuk ke rumah kita, takut rubuh. Punya suami terlalu ganteng, was-was, takut ada yang naksir suaminya. Terlalu jelek, was-was juga. Tuh laki kagak pernah diajak-ajak kemana-mana. Dia was-was, takut ketemu temennya, malu. Laki lu jelek amat itu. Makanya hidup mah biasa-biasa aja. Ada orang hartanya di mana-mana, hartanya banyak, mau tidur aja kagak bisa tidur karena mikirin duitnya. Padahal udah tidur di hotel, kamarnya bagus, fasilitasnya lengkap, nggak bisa tidur. Padahal tidur udah di hotel. Akhirnya turun ke bawah, dia lihat tukang beca tidur keredongan sarung, pules banget. Ditanya tuh tukang beca, abang saya mau tanya sama abang, saya tidur di hotel kagak bisa tidur, abang tidur di beca keredongan sarung, pules banget. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaan saya, bagaimana supaya saya bisa tidur? Kata tukang beca, kalau bapak mau bisa tidur, bapak tidur di beca, saya tidur di hotel. Akhirnya gantian, itu orang kaya tidur di beca nggak bisa tidur, tukang beca tidur di hotel, pagi-paginya meriang para jamaah sekalian. Kenapa itu? Ya makanya syukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Yang kedua, yang tidak bisa dihindarkan manusia adalah sakit. Semuanya mudah-mudahan pada sehat walafiat. Sebab manusia itu nggak bisa menolak daripada sakit. Kita semuanya pernah sakit, yang sebentar, yang lama, yang berat, yang ringan, pasti kita pernah mengalami sakit. Betul? Sama seperti Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah pernah mengalami sakit sama dengan kita. Cuma bedanya kalau Nabi umur 63 tahun, seumur hidupnya cuma mengalami 2 kali sakit. Berapa kali sakit? Cuma 2 kali sakit. Kenapa Nabi cuma mengalami 2 kali sakit? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 perkara. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Yang kedua, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kepada anak-anak muda, siap sholat jamaah, siap ramaikan masjid, siap ramaikan masjid, siap sholat jamaah. Kalau siap takbir, maka anak-anak muda yang rajin sholat, karena itu panggilan kita para jamaah sekalian, ketika kita memperingati Isra Mi'raj, di dalamnya kita diingatkan sholat sehari 5 waktu. Anak-anak muda, kalau mau jadi manusia sukses dunia akhirat, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam ibadah. Betul? Siap disiplin kita di dalam sholat. Makanya pelajari tuh. Kalau kita bicara sholat, sebab sekarang masih banyak orang yang nggak bisa sholat. Masih banyak Bapak, anak-anak muda. Orang kalau nggak bisa sholat, dia pakai peci begini. Ini kalau sholat pakai pecinya begini, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sebab kalau yang namanya sholat harus munkasifan, terbuka. Nih, dahinya, jidatnya harus terbuka. Harus gini. Kalau ceramah begini nggak apa-apa ceramah. Kalau ceramah nggak apa-apa begini. So kalau ceramah begini juga nggak pantas. Ya, masing-masing ada ilmunya, betul. Iya, makanya sholat banyak yang nggak bisa sholat, banyak yang nggak bisa wudhu. Ya, karena itu para jamaah sekalian, ayo anak-anak muda, ketika kita bicara Isra Mi'raj, maka kita bicara sholat. Ayatnya jelas. Karena itu diawalinya dengan subhana, maha suci Allah. Makanya sholat itu wajib suci. Wajib suci dengan cara apa? Wudu dulu. Itu kan syaratnya sholat. Ada syarat, ada rukun. Rukunnya sholat diantaranya apa? Niat. Setelah niat apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbiratul ihram yang benar. Takbiratul ihram nih ujung apa? Ibu jari kita ada di bawah telinga. Begini nih anak-anak muda ibu. Di sini nih, di bawah ini. Ujung jari sejajar dengan ujung telinga. Ini namanya ujung telinga, ini bawah telinga. Ini ujung telinga nih. Jangan lama-lama punya kuping kagak paham kuping. Ini ujung telinga namanya ini. Ini sejajar dengan ujung telinga.
Harus sejajar nih jamaah sekalian, bukan harus sunnah ya. Enggak usah dipakai penggaris, enggak usah dikira-kira aja. Itu. Tangan jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Terlalu rapat makruh, terlalu renggang juga sama makruh. Allahu Akbar. Kaki kita kiri kanan sesibron, 1 jengkal minimal. Ini segini aja cukup. Allahu Akbar. Tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri. Jadi ini pegang ini. Ini pegang pergelangan. Allahu Akbar. Bukan ini. Sedekapnya tahta sodri faqosuro, di bawah dada di atas busur. Bukan begini. Ini namanya meriang kalau begitu. Allahu Akbar itu. Jangan bekangkang begini. Ini orang kalau sholat bekangkang biasanya nyariin kelingking orang kerjaannya. Allahu Akbar itu. Ini kalau kita geser deh, geser lagi, atau geser lagi. Saya kalau sholat dekat orang begitu sebelum digeser kena kelingking saya angkat kaki saya, kagak kena, udah gitu sekalian. Ya. Sholat tuh, mulai takbiratul ihramnya biar benar. Allahu Akbar, ruku. Kalau yang namanya ruku nih anak-anak muda perlu saya ingatkan. Ini telapak tangan kita nempel dengan 2 dengkul. Ini telapak tangan namanya ini. Ini telapak jari. Telapak tangan ini nih. Batinil kaf. Ya. Ini namanya telapak jari. Jadi yang nempel dengan dengkul ini. Itu. Yang dilihat tempat sujud. Ini ruku yang bener gini. Kalau seandainya telapak tangannya yang dipegang bukan dengkul, pasti salah rukunya, yang dipegang paha. Jadi begini. Sami Allahu liman hamidah, dibaca ada tuh Rabbana lakal hamdu mil as-samawati, boleh mil'a, boleh mil'u, dibaca mil'u jadi sifat, dibaca mil'a jadi hal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati atau mil al-ardi wa mil masita min syai'im ba'du. Baru dah tuh jamaah sekalian. Kalau kita sholat subuh habis doa itu baca, angkat tangannya, Allahumma hdina fiman hadait. Apa tuh baca jatah itu? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Angkat tangannya. Kalau ngangkat tangan doa kunut khadwa mankibai. Perhatiin ini sholat. Kalau kita ngangkat ketika kita doa kunut, tangan kita ini khadwa mankibai, lurus dengan 2 pundak. Gini ngangkat ini. Kedua pundak jemaah sekalian. Jangan ketika doa kunut doanya begini. Mustajab doanya. Ya, harus hadwa mankibai. Sunnah raf'ul yad, sunnah ngangkat tangan. Kecuali ada yang makruh doa ngangkat tangan. Siapa yang makruh doa ngangkat tangan? Khotib ketika menyampaikan khutbah. Seorang khotib ketika menyampaikan khutbah jamaah sekalian, wa yukrahu raf'u yadai, makruh hukumnya mengangkat 2 tangannya. Kenapa? Karena disunahkan ketika doa bukan ngangkat 2 tangan. Khotib sunnah pegang tongkat. Sunnah pegang apa? Tongkat, bukan tungked. Tongkat. Kalau tongkat lurus, tungked bengkok. Ada lagi satu yang tajam, tombak namanya. Ada tongkat, ada tungked, ada tombak. Betul? Itu sunnah. Ahlus sunnah wal ya, beda sama Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah beda sama sunnah wal jamaah jemaah sekalian. Kalau Muhammadiyah salat tarawihnya 11 rakaat, sunnah wal jamaah 23. Muhammadiyah kalau salat Jumat ajannya sekali, sunnah wal jamaah 2 kali. Betul? Muhammadiyah khotibnya enggak pegang tongkat. Kalau sunnah wal jamaah pegang tongkat teman sekalian. Muhammadiyah kalau ada orang mati nggak pakai tahlil. Wal jamaah pakai tahlil. Kita pakai tahlil tidak? Kita baca tahlil tidak? Berarti ahlus sunnah wal Muhammadiyah kalau sholat subuh nggak pakai doa kunut. Kalau sunnah wal jamaah baca doa kunut. Kita baca doa kunut tidak? Baca doa kunut tidak? Berarti ahlus sunnah wal. Tapi maaf para jamaah sekalian, Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dengan NU jamaah sekalian yang memproklamirkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya hubungannya akura-akura aja. Muhammadiyah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah ngeribut, alhamdulillah, tetap dijaga persatuannya. Maka sekarang saya tanya, siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Kalau siap takbir. Jadi orang Islam itu udah dari dulu diajarkan persatuan. Dulu
Dulu waktu pergi haji masih pakai kapal laut. Itu kan Muhammadiyah main NU berangkat haji sama-sama. Muhammadiyah ada Buya Hamka, NU ada Ki Haji Idam Khalid. Di tengah perjalanan sholat subuh, yang jadi imam siapa? Buya Hamka jadi imam sholat subuh, tokoh Muhammadiyah. Begitu ngimamin, Buya Hamka baca doa kunut. Diprotes sama santrinya, Buya, kenapa Buya baca doa kunut? Biasanya nggak baca doa kunut. Apa kata Buya Hamka? Saya menghormati makmum di belakang saya ada Ki Haji Idam Khalid. Beliau adalah tokoh NU, kalau sholat subuhnya baca doa kunut, saya hormat sama beliau. Besok yang jadi imam sholat subuh gantian Ki Haji Idam Khalid. Begitu sholat subuh Ki Haji Idam Khalid nggak baca doa kunut. Santri makin bingung. Nah ini kiai pada keder kata gitu. Biasanya baca doa kunut, ini kenapa nggak baca doa kunut? Diprotes, ditanya sama santrinya, Kiai, kenapa Kiai nggak baca doa kunut? Biasanya baca doa kunut. Apa kata Kiai Haji Idam Khalid? Saya menghormati makmum di belakang saya ada Buya Hamka tokoh Muhammadiyah. Beliau kalau sholat subuhnya tidak baca doa kunut, saya hormat sama beliau. Jadi udah dari dulu tokoh-tokoh besar kita, umat Islam udah dari dulu mengenal pentingnya menjaga persatuan. Soal kunut pun jamaah sekalian, Muhammadiyah dengan NU dari dulu jamaah sekalian sudah bersatu. Makanya kita aneh kalau sekarang gara-gara yang satu pilih nomor 1, 2 pada ribut, betul? Kalau saya mah netral aja, saya mah bener, saya mah netral jadi orang, apalagi saya di masyarakat, saya mah netral. Saya mah nggak pilih Jokowi, nggak pilih Ma'ruf Amin, saya mah netral. Terserah mau Jokowi yang kalah kek Prabowo yang menang, terserah. Atau dibalik misalnya Prabowo menang Jokowi kalah, nggak apa-apa. Takbir. Jadi para jamaah sekalian, nah karena itu kita nggak usah ribut, betul-betul. Yang penting persatuan tetap terjaga, NKRI harga mati. Umat Islam sudah dari dulu menjadi garda terdepan untuk mempeloporkan sebagai pelopor orang atau umat yang menjaga persatuan. Masalah fitnah udah dari dulu ada jamaah sekalian. Ali bin Abi Thalib ketika mencalonkan dia jadi khalifah, jamaah sekalian difitnah habis-habisan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Diacungkan itu gamis Utsman bin Affan. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwa sahabat Ali lah yang paling bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Padahal kita tahu dalam sejarah Ali bin Abi Thalib sebetulnya yang paling habis-habisan membela Utsman bin Affan. Dipitnah Ali bin Abi Thalib para jamaah sekalian oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah politik jamaah sekalian, saling fitnah, saling adu domba. Maka besok para jamaah sekalian tanggal 17 April 2019 jangan golput, datang ke TPS. Soal pilihan nomor 2, nomor 1 jaga persatuan. Itu jamaah yang kita harus pegang. Kalau masalah persatuan nomor 1 itu harus benar. Soal pilihan nomor 2. Jadi kenapa ada pilihan? Ya karena memang manusia ini hidup serba pasang-pasangan. Ada mata dikasih berapa? 2. Hidung lobangnya 2. Kuping 2. Kaki 2. Tangan 2. Jadi besok pilihan kita nomor 2 juga jamaah sekalian. Yang menang nomor 2. Amin ya rabbal. Ya kita doain mudah-mudahan. Masa pasti semuanya kan ada yang kalah ada yang menang. Betul? Ada yang kalah ada yang menang. Soal kalah menang itu biasa dalam kompetisi. Prabowo menang juga nggak apa-apa. Jokowi kalah emang udah nasib. Atau dibalik, Jokowi kalah juga nggak apa-apa. Prabowo menang juga emang udah nasib. Amin ya rabbal. Itu aja, kita pasrahkan saja kepada Allah. Yang penting kita ke TPS, bismillah, minta yang terbaik untuk bangsa dan negara kita 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita mendapatkan seorang pemimpin yang siap bela rakyat, bela agama, cinta kepada ulama. Itu yang penting para jamaah sekalian. Takbir. Sebab ulama itu disebut juga yang namanya juga orang alim. Orang itu harus cinta dengan orang alim. Bahasanya aja udah alim. Alim, alam. Alam ini kalau mau beres harus ada orang alimnya. Betul. Kan beda harokat doang tuh. Alam artinya apa alam? Alam semesta. Alim, ain, lam, mim. Harokatnya kasroh. Alam, alim.
Alam artinya alam semesta, alim artinya orang alim. Artinya apa? Artinya alam ini kalau mau adil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jangan jauh-jauh dari ulama. Dari bahasa Arab udah ketahuan. Makanya bahasa Arab mah beda makna, beda huruf, beda arti, beda harokat, beda maksud, beda makhraj aja, beda tujuan. Kan saya bilang Ramadan dengan Ramadan beda tuh. Kalau Ramadan apa? Ramadan yarmadu, Ramadan artinya apa? Bulan pelebur dosa. Tapi kalau Ramadan artinya sakit mata sampai bengkak. Itu Ramadan. Ada ceritanya ini ketika Nabi Yakub mengalami buta matanya karena seringnya menangis ditinggal Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengirim utusan, jamaah sekalian, dengan membacakan sebuah doa lewat syair, ya nadhira ya biyaquba wa itukuma bimasta'adza bihi idmasahul kamadu qamisu yusufa idja'al basiru bihi bihaqqi yaquba idhab ayyuhar romadu. Pergilah wahai sakit mata. Jadi Ramadan artinya sakit mata. Makanya kalau bikin spanduk biar bener anak-anak muda, marhaban ya Ramadan, itu yang bener. Selamat datang bulan pelebur dosa. Tapi jangan kalau bikin spanduk marhaban ya Ramadan, selamat datang orang yang sakit mata sampai bengkak gitu jam segini. Belekan semua tuh orang. Makanya nih anak-anak muda biar pada pinter ngajinya, biar pada hebat ilmunya. Amin. Ya Rabbal. Itu jamaah sekalian. Jadi sholat ini melatih kita menjadi manusia yang disiplin. Diawali dari kesucian hati. Karena itu Rasulullah dibelah, dioperasi oleh malaikat. Apakah Rasulullah dioperasi dibersihkan berarti Rasulullah itu kotor? Tidak, para jamaah sekalian. Ini menandakan bahwa memang perjalanan suci harus benar-benar siap mental lahir batin. Nggak mungkin Rasulullah itu kotor jiwanya. Orang Rasulullah itu manusia yang maksum. Manusia yang tidak mungkin punya kesalahan, namanya juga manusia hebat. Saking hebatnya Rasulullah namanya banyak dalam Al-Quran. Jadi nama surah Al-Quran, betul? Karena hebat itu Nabi itu. Makanya kalau di Indonesia kalau orang hebat itu namanya diabadikan. Kalau di Indonesia, dalam Islam juga sama. Orang-orang hebat itu namanya diabadikan. Pangeran Diponegoro diabadikan namanya, dibuat nama jalan, Jalan Diponegoro. Berarti Pangeran Diponegoro orang hebat apa orang biasa? Orang hebat. Pangeran Imam Bonjol atau Jenderal Ahmad Yani dibuat nama jalan tuh Jalan Ahmad Yani. Orang hebat ya sekalian. Kita punya ulama, punya kiai di Bekasi. Siapa namanya? Kiai Haji Nur Ali. Dibuat nama jalan di kota Bekasi Jalan Haji Kiai Haji Nur Ali. Itu orang hebat ya sekalian. Nama saya juga ada kadang-kadang tuh kalau musim Maulid, Isra Mi'raj, penceramah Kiai Haji Masturo. Diabadikan nama saya. Cuma kagak lama, 2 minggu. Seminggu sebelum acara, seminggu setelah acara. Selesai itu dipendot tuh spanduk, dibuat talang air coba sekalian. Brengsek lu kata. Ya sekalian ya. Alhamdulillah. Jadi ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung bi abdihi, hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba Allah? Hamba Allah yang asra, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mau jadi hamba Allah, yang pertama bersihkan hati, sucikan jiwa kita jemaah sekalian. Mau jadi hamba Allah, yang kedua harus rajin masjid ke masjid, jangan jauh-jauh dari masjid. Kenapa Ibu? Bo? Karena tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masjid. Jadi tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masjid. Tempat yang paling buruk di dunia ini adalah pasar. Kesimpulannya, orang yang paling mulia adalah orang yang rajin ke masjid. Orang yang paling jelek adalah orang yang rajin ke pasar. Kan begitu ya. Sebab kalau seandainya Allah tampakkan nih Bapak Ibu para jamaah sekalian, Allah tampakkan pahala orang berangkat ke masjid, la atauha walau habwan. Mereka pasti akan berduyun-duyun datang ke masjid walau habwan, sekalipun dengan jalan merangkang. Jalan merangkang pada ke masjid. Kong mau kemana kong? Mau masjid gua. Tapi karena Allah tidak perlihatkan, jadi kita biasa-biasa aja. Nah karena itu, ayo sama-sama, mumpung badan kita masih sehat,
mumpung kita masih panjang umur, karena suatu saat manusia akan sakit. Mumpung kita masih kuat, kita masih muda, dan 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia adalah kematian. Mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita berzikir, banyaklah kita sholat berjamaah, banyaklah kita melakukan kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini bisa meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan semangat kita dalam berjuang. Selamat kita dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa manusia harus ibadah? Karena makhluk yang Allah ciptakan ke dunia ini ada 3 kelompok. Ada makhluk Allah punya akal tapi gak punya nafsu. Ada makhluk Allah punya nafsu, punya akal. Ada makhluk Allah punya nafsu, tidak punya akal. Ini harus kita ingat. Makhluk Allah yang punya nafsu gak punya akal siapa namanya? Malaikat. Malaikat itu gak punya nafsu, tapi yang dipunya akal. Karena itu malaikat itu karena gak punya nafsu, terkesan hidupnya itu kerjaannya monoton, begitu-gitu aja, karena sesuai dengan perintah Allah. Malaikat Mikail tugasnya apa? Menurunkan hujan, meniupkan angin, mengatur rizki. Itu tugasnya malaikat Mikail. Makanya dari dulu malaikat Mikail itu menurunkan hujan aja yang diturunkan, nggak pernah ganti-ganti jamaah sekalian. Malaikat Israel tugasnya apa? Mencabut nyawa aja yang dicabut, nggak pernah diganti-ganti. Dan dia kalau nyabut nyawa nggak pakai nafsu, nggak pakai perasaan, makanya nggak pernah protes. Wah Israel, cabut tuh nyawa si fulan, nggak pernah protes. Ya Allah kesian, orangnya lagi makan nasi kebuli, besok aja, nggak pernah. Orangnya lagi makan mie ayam. Jadi udah itu malaikat tuh punya akal tapi tidak punya nafsu. Makanya malaikat gak pernah lupa. Kenapa malaikat gak pernah lupa? Karena malaikat kalau seandainya lupa bahaya. Itu buku catatan amal kita bisa pada hilang itu malaikat rokib. Malaikat rokib nanya sama Israel, lu lihat buku catatan amal gua, Kata Israel, lalu naruhnya di mana emang gitu? Karena dia lupa. Makanya malaikat itu gak ada rasa lupa. Akalnya paling hebat. Kalau kita akal kita sering berubah, maklum namanya juga Ada lagi makhluk Allah punya akal, punya nafsu. Siapa namanya? Kita nih manusia. Makanya manusia nafsunya gede, akalnya juga banyak. Laki-laki perempuan sama, cuma bedanya 1. Kalau perempuan akalnya 1, nafsunya 9. Laki-laki nafsunya 1, akalnya 9. Bicara nafsu, banyakkan perempuan daripada nafsu laki-laki. Bicara akal, banyakkan akal laki-laki daripada akal perempuan. Laki-laki akalnya 9, perempuan akalnya 1. Makanya laki ngakalin bininya mulu kerjaannya. Itu, jangan sekali, makanya baik-baik ibu. Beda selera, seleranya laki-laki wanita, seleranya wanita harta. Jangan protes, makanya suami harus nauin tuh. Kalau istrinya senang dengan perhiasan, senang dengan barang bagus, rumah mewah, kendaraan bagus. Kenapa? Karena istri itu senangnya dengan harta. Jangan protes. Istri juga jangan protes kalau suami itu senangnya wanita. Kenapa? Seleranya beda dia. Dia seleranya wanita. Kalau wanita seleranya harta. Ibu misalnya ngajak suaminya nih ke pasar, ke pusat perbelanjaan, nyampe di tukang sepatu berhenti, kata istrinya, abang itu sepatu bagus-bagus banget. Apa kata suaminya? Iya itu sepatu cakep-cakep banget. Yang dilihat oleh istri sepatu, yang dilihat oleh suami yang layanin sepatu. Jemaah sekalian, beda selera, beda kudrat. Kudratnya laki-laki min tirobin, mimma immahinin, min salsalin dan lain-lain sebagainya. Tapi perempuan lihat min dol'i Adam, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kenapa dari tulang rusuk? Ini menandakan seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan kepada istrinya. Kenapa? Karena istri itu diibaratkan tulang rusuk. Tulang rusuk kalau diluruskan keras-keras dia akan mudah patah. Pantas Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu begitu cinta dengan istrinya. Aisyah binti Abi Bakar, kalau Rasulullah sedang berdakwah, Aisyah menunggu di rumah, tertidur jamaah sekalian. Gak berani tidur sebelum Rasulullah pulang, tidur di atas kasur jamaah sekalian. Aisyah tidurnya di bawah karena merasa su'ul adab. Nunggu Rasulullah, jadi tidurnya di bawah. Suatu hari ketika Rasulullah pulang,
istrinya lagi tidur di bawah. Nggak berani Rasulullah membangunkan istrinya. Digendong Aisyah binti Abi Bakar, dipindahkan ke atas kasur. Takut mengganggu istrinya yang sedang tidur. Ibu lagi tidur, pernah nggak dipindahin sama laki ke atas kasur? Bo, ibu pernah nih dipindahin ke atas kasur sama suami? Begitu suami pulang pengajian malam-malam, ya Allah bini gue tidur depan TV, mandi ubin. Mau dipindahin, diliatin dulu bininya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ikan paus terdampar di mana ini ikan paus? Bininya gede banget. Aisyah kalau makan bersama Rasulullah itu nggak berani nyaplok duluan, nyuap duluan. Sebelum nyuapin Rasulullah minimal 3 suapan. Bo, itu Aisyah kalau makan dengan Rasulullah. Jadi nyuapin Rasulullah dulu 3 suapan, baru Aisyah makan jamaah sekalian. Makanya besok ibu nih kalau makan sama suami sarapan bareng sama suami makan nasi uduk, laki dulu suapin, ambil nasinya, ambil bakwannya, ambil bihunnya, kerupuknya, tuangin sambal, becok-becok gitu ibu tuh. Nah, suapin suami, ini bang kata Ustaz Mastura suapin 3 suapan, sambal udah belepotan di tangan, nggak apa-apa. Suapin suami, apa kata suaminya? Gares dewek situ, sekalian ya. Ya habis dia belepotan ya sekalian. Artinya apa? Artinya bahwa perbedaan-perbedaan inilah. Manusia punya akal, dia juga punya nafsu. Ada makhluk Allah punya nafsu tapi tidak punya akal. Siapa? Binatang. Binatang itu nggak punya akal, dia punya nafsu. Makanya binatang monoton kerjaannya karena dia nggak mau mikir. Kambing dari dulu makanannya rumput aja, mentah, nggak pernah matang. Mana ada rumput saus tiram? Nggak ada ya sekalian. Karena dia nggak punya akal, makanya kambing itu binatang nggak punya cita-cita. Ada nggak kambing pengen jadi ustadz? Nggak ada. Nggak ada kerbau pengen jadi polisi, betul? Karena dia itu tidak punya akal, yang dia punya cuma nafsu. Nah, pantas kalau malaikat tidak pernah berbuat maksiat, pantas kalau binatang itu tidak berdosa melakukan perbuatan yang nggak benar. Kenapa? Karena tidak punya akal. Ada nggak manusianya yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa? Ada. Siapa manusianya? Nabi besar kita Muhammad. Oh, Nabi Adam aja diusir dari surga gara-gara Nabi Adam makan buah. Ya mas sekalian, kata iblis, sajaratul khuldi, wahai Adam, kalau kamu mau abadi di surga, makan nih buah ini nih. Padahal kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan deketin aja nggak boleh, apalagi dimakan. Soalnya kalau udah deket digoda sama setan. Akhirnya nggak tahan tuh Nabi Adam, dimakan tuh buah jamaah sekalian. Kata iblis, nih buah khuldi, buah keabadian. Dimakan sama Hawa 2, sama Nabi Adam 1. Begitu Nabi Adam makan buah khuldi, mules perutnya Nabi Adam. Bolak-balik nyari WC jamaah sekalian. Masuk kamar surga, keluar lagi. Masuk ke kebun surga, keluar lagi. Ditanya malaikat penjaga surga, wahai Adam, apa yang ente lakukan? Perut saya sakit malaikat, saya mau buang hajat. Ente mau buang hajat di kamar surga. Di surga mau di kamarnya, mau di kebunnya, mau di anhar, mau di sungainya, gak boleh ente buang hajat. Begitu kata malaikat. Ihbit ila dunya, turun ke dunia. Akhirnya Nabi Adam turun pengen buang hajat jemaah sekalian. Akhirnya begitu buang hajat udah kagak naik-naik lagi udah. Makanya kalau Nabi Adam gak pengen buang hajat, gak ada kita. Untung Nabi Adam pengen berak jemaah sekalian. Bener ini. Saya nggak bercanda, kalau Nabi Adam nggak pengen buang hajat ya mas sekali, mungkin tidak ada kita, betul? Iya. Nah itulah sejarahnya, baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu kesalahan manusia, tapi beda. Nabi pernah berbuat salah, jangan samain sama kita. Kalau Nabi berbuat salah, Nabi Adam pernah berbuat salah, tapi beda sama kita. Kalau para Nabi berbuat salah, dosanya sudah diampuni sebelum bertaubat. Itu bedanya sama kita. Kalau para nabi berbuat salah, dosanya sudah diampuni oleh Allah sebelum bertaubat. Kalau kita taubat dulu, baru dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Karena itulah Bapak, Ibu, anak-anak muda, Rasulullah sehari semalam tidak pernah kurang membaca istighfar 70 kali istighfar. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, bukan sab'ina marrah, tapi mi'ata marrah, 100 kali istighfar. Itu Rasulullah yang manusia dijamin masuk surga, tidak pernah berbuat dosa, apalagi kita. Maka malam hari ini turun rahmat begitu banyak. Istighfar sudah kita baca, salawat sudah kita kumandangkan. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita.
Allah berkahkan hidup kita, Allah berkahkan umur kita, Allah panjangkan umur orang tua kita yang masih hidup, Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, Allah panjangkan umur guru-guru kita yang hadir, terutama guru kita Al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Habib Ali Al-Attas. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umurnya, berkah manfaat ilmunya, dipermudah dalam segala urusannya. Para santriin santriat yang belajar di manhaj beliau mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang rasih, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan bisa menjadi penegak-penegak daripada syiar agama di tengah-tengah masyarakat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ikhlas menyampaikannya, mudah-mudahan ibu bapak ikhlas mendengarkannya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.